Halo Sobat IPA, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kepuasan pernikahan. Hal-hal yang berhubungan dengan perasaan senang, bahagia, puas dalam menjalani pernikahan. Ini bukan hanya tentang kepuasan di salah satu pasangan ya, bukan hanya tentang kepuasan istri atau tentang kepuasan suami, tapi secara umum gitu ya Pak. Jadi bisa kita lihat dari apa aja sih berkaitan dengan kepuasan pernikahan ini. Kan kita bisa lihat pertama mungkin dari struggle finansialnya. Keamanan finansialnya. Keamanan finansial. Jadi kalau memang finansial ini bermasalah, kemungkinan dasarnya besar, itu dulu. Kemungkinan besar akan merembet kemana-mana gitu. Iya. Kemudian dari pernikahan itu ada komunikasi yang bisa tiktokan, bisa keterbukaan komunikasi, tidak saling menyembunyikan. Setelah itu ada intimasi seksual yang terpenuhi. Ada lagi berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi ada peraturan dalam keluarga itu terjalankan, disepakati, kemudian hak antara suami, istri, anak itu terpenuhi, kewajiban juga terpenuhi. Terkait dengan peraturan ini, sepasang suami istri itu perlu mendiskusikannya secara terbuka dan objektif sih Pak. Seringkali itu saya menemukan aturan, kemudian budaya itu terjadi begitu saja tanpa ada proses diskusi atau direncanakan atau dirancang. Padahal kan sebaiknya untuk menjaga rasa atau memberikan rasa aman begitu ya, rasa dilindungi, orang itu harus ketemu sama aturan Pak. Kalau misalnya terlalu bebas, terlalu dibiarkan berjalan begitu saja, itu seringkali juga nggak memberikan rasa aman. Jadi basic needs-nya tuh kayak nggak dapet gitu sebetulnya. Jadi aturan keluarga itu dibangun dengan ketegasan, tidak berdasarkan mood. Saya ingin menerapkan aturan ini, saya tidak ingin gitu. Itu akan memunculkan perasaan tidak aman bagi anggota keluarga yang lain. Kalau seperti itu akan memunculkan. Jadi kedisiplinan dalam menerapkan aturan terjelaskan, konsisten juga gitu. Perlu diketahui kalau misalnya dalam keluarga ini ada peraturan seperti ini, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti akan ada konsekuensinya gitu. Apa gitu, dan itu harus konsisten. Tapi setelah adanya aturan yang memberikan rasa aman, ada juga tadi ya yang pertama kita sebut tuh finansial. Apalagi di zaman saat ini ya Pak, kehidupan perekonomian di negara kita kan juga cukup susah ya. Kalau finansialnya ini tidak terpenuhi, kayak misalnya nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terus kemudian kebutuhan anak itu tidak terpenuhi, saya pikir juga pasti akan mengganggu rasa puas sih gitu. Jadi kepuasan pernikahan ini akan merembet satu dengan yang lain. Misalnya seksual bermasalah akan merembet bagaimana suami mencari nafkah. Kemudian masalah finansial itu juga akan merembet ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, juga akan mengganggu proses intimasi seksual. Begitu pula dengan komunikasi. Permasalahan finansial akan mengganggu proses komunikasi kan gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Akan berdampak, permasalahan satu hal tersebut akan mempengaruhi yang lain. Cuma seringkali sudut pandangnya laki-laki sama perempuan itu berbeda Pak mengenai rasa puas ya. Kayak misalnya perempuan itu berharap laki-laki kan memberikan perlindungan, kasih sayang gitu ya. Tapi kalau laki-laki berharapnya perempuannya, istrinya tuh seperti apa untuk bisa memberikan rasa puas dan senang. Kalau budaya patriarki ya, nurut, ada faktor yang berkaitan dengan nurut itu atau manut gitu. Memang kebutuhan dasarnya berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi garis besarnya kan sama, bahwa pemenuhan kebutuhan dari suami maupun istri maupun anak itu terpenuhi, maka atau mayoritas terpenuhi, maka akan memunculkan kepuasan gitu. Tidak bisa dipungkiri laki-laki dan perempuan itu punya cara pandang yang cukup ada bedanya gitu, berbeda untuk memandang untuk mendapatkan makna saya puas dengan pernikahan ini atau saya belum puas atau bahkan saya tidak puas gitu ya. Karena perbedaan itu, ada perbedaan persepsi, ada perbedaan kebutuhan, maka penghubungnya adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang berjalan itu akan memunculkan kepuasan karena terpenuhi kebutuhan dasarnya itu tadi. Kan gitu. Kalau misalnya saling memahami itu pasti ada perasaan dihargai juga ya. Sebagai laki-laki, kalau istrinya manut itu dia akan merasa dihargai sebagai pimpinan keluarga begitu ya, sebagai suami, sebagai bapak gitu ya.
Kalau perempuan ketika suaminya bisa menyayangi gitu ya, melindungi gitu ya, mengekspresikan kasih sayang dengan tepat gitu kan, pasti perempuannya akan merasa dihargai, mendapatkan perlindungan dan sebagainya gitu. Berkaitan dengan ekspresi kasih sayang yang tepat itu kan juga nanti ada istilah bahasa cinta itu yang saling terpenuhi. Karena baik suami maupun istri itu punya bahasa cinta yang bisa jadi sangat berbeda dengan yang lain. Pemenuhan kebutuhan bahasa cinta atau perasaan sayang itu harus dikomunikasikan untuk saya atau dirasakan gitu ketika kita menjalani proses pernikahan selama berapa lama itu kan kita mengetahui bahwa pasangan kita itu bahasa cintanya ini, ekspresi cintanya ini begitu. Memang harus dikomunikasikan secara terbuka sih Pak. Saya sukanya apa, saya nggak sukanya apa. Seringkali tuh orang tuh nggak paham tentang dirinya gitu loh Pak. Sehingga untuk membuka diri, mengungkapkan saya butuhnya ini dari kamu, saya pengennya ini dari kamu tuh nggak bisa terjadi. Jadi komunikasi ini adalah salah satu yang termasuk paling besar menjadi penyebab permasalahan keluarga. Dan menyebabkan ketidakpuasan dalam pernikahan, komunikasi itu, komunikasi yang terhambat ya. Jadi banyak keluarga-keluarga itu yang bermasalah karena memang komunikasinya nggak berjalan baik. Akhirnya nanti ya kepada anak juga memunculkan kubu-kubu, kemudian ada prasangka, ada cerita suami nggak suka masakan istrinya, dimasakin apa begitu nggak suka ya. Tetap dimasakin selama belasan tahun itu karena nggak ada komunikasi. Kayaknya sih harus berangkat dari pemahaman diri sendiri juga sih Pak. Dia maunya apa, dia pengennya gimana, dia tahu kalau dirinya punya batas apa begitu ya, apa yang masih ingin dia capai dan sebagainya gitu. Jadi pemahaman diri juga perlu nih dalam mewujudkan kepuasan pernikahan ya. Bukan hanya kepuasan yang terjadi dalam dirinya, tapi juga kepuasan pasangannya terhadap pernikahan itu gitu. Berkaitan dengan komunikasi ini juga berhubungan dengan kualitas pendidikan dan kualitas keilmuan sih. Jadi suami atau istri yang memiliki gap informasi pengetahuan pendidikan yang jauh itu juga akan mengganggu kelancaran proses komunikasi. Oh iya. Itu juga berpengaruh dari sempitnya pemikiran gitu, prioritas hidup kan betul, gitu. Betul. Soalnya saya beberapa kali nih karena ada konseling di sebuah BUMN ya yang memang dia tuh banyak membuat karyawannya itu punya LDM, long distance marriage gitu ya sama pasangannya. Itu membuat suami istri ini punya pemikiran yang berbeda karena mereka nggak ngobrol gitu Pak. Jadi kan nggak ada komunikasi, kan nggak ada diskusi, nggak ada ngobrol ya Pak. Jadi yang satu ini ya sudah sama teman-temannya, si istrinya nih tinggal di rumah di kota yang lebih kecil dengan teman-temannya. Si bapak ini ngobrol juga dengan teman-teman kerjanya yang ada di kota metropolitan gitu, dengan gaya hidup yang berbeda. Itu juga membuat kepuasan menjadi susah dicapai Pak, karena pola pikirnya itu nggak sama, ketemu mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu sekali. Ketika bertemu, kesempatan untuk ngobrolnya tuh nggak panjang juga gitu, karena kan ada tuntutan dari anak-anak, ya kelelahan karena perjalanan jauh juga bisa gitu. Ya, jadi ngobrol itu, komunikasi itu terkadang bisa mentransfer menyamakan persepsi itu. Gitu. Saya punya bibi, paman saya itu S3, tante saya itu SMA. Maka sebenarnya gapnya kan tinggi. Cara berpikirnya berbedaan yang lumayan drastis ya. Akhirnya mau nggak mau tante saya ngejar sampai sekarang posisinya mungkin sudah S2. Tapi itu juga diniati dengan dasar ingin membentuk komunikasi yang setara gitu dengan pasangan. Sebetulnya kan dalam berpasangan itu istri adalah dunianya suami, dunianya suami adalah istri, itu yang benernya ya. Iya. Jadi dari situ mereka punya kebersamaan, mereka punya kegiatan bareng, punya aktivitas bareng, tentunya yang diobrolin juga hal yang sama, sehingga pola berpikirnya sama, bahkan gaya hidupnya sama. Makanya banyak pasangan harmonis itu akhirnya bentuknya tuh mirip Pak. Tapi kalau ada bentuk-bentuk yang sangat jomplang gitu, jomplang tuh apa ya, terlalu berbeda gitu, misalnya istrinya stylish banget atau suaminya yang stylish banget gitu, itu kan
memperlihatkan ada pola berpikir yang berbeda dalam menampilkan diri kan. Iya, memang dalam beberapa situasi ada beberapa pasangan yang memiliki latar belakang pekerjaannya berbeda. Misalnya suami tentara, istrinya bidan, atau suaminya pengusaha, istrinya itu kerja PT begitu. Ya, yang perlu ya dibangun kesukaan-kesukaan yang sama, hobi-hobi yang sama, yang bisa membuat komunikasi tetap bersama, walaupun setelah itu di luar mereka punya pekerjaannya masing-masing. Iya, makanya seringkali kalau misalnya ada klien berpasangan datang gitu ya, konseling ke saya pribadi gitu, saya seringkali meminta mereka punya project bersama. Jadi dua orang ini meskipun punya hari-hari atau aktivitas yang berbeda, mereka akan berjuang untuk satu hal yang sama gitu. Dari situ kan ya tadi diskusinya, kemudian belajar barengnya, waktu kebersamaannya karena harus menyelesaikan project gitu ya, itu akan terjadi gitu. Salah satu project bersama yang memungkinkan untuk mereka membangun keluarga yang puas secara pernikahan itu adalah project berkaitan dengan aktivitas anak. Ya, itu bisa. Jadi anak itu menjadikan proyek bersama suami istri, bagaimana membesarkan anak, bagaimana meningkatkan prestasi anak. Ya, tapi bagi orang tua yang nggak punya anak gimana nih? Kalau keluarga yang nggak ada anak? Bisa hobi ya. Bisa hobi karena mereka bisa dengan leluasa untuk naik gunung bareng, ya kan? Memang kalau kita analisis anak kecil-kecil nggak bisa diajak naik gunung. Jadi kita lihat hal yang memungkinkan gitu. Iya betul. Makanya memang yang disuarakan itu sebetulnya bukan tentang anaknya, tapi project barengnya ini. Dan anak itu hanya salah satu aja, karena di dunia modern tuh sedihnya karena kesibukan, karena polusi, karena pola makan gitu ya, banyak keluarga yang belum dikasih anak sih Pak di dalam pernikahan gitu ya. Berkaitan dengan kepuasan pernikahan keseluruhannya, gambarannya seperti apa? Pasangan ini harus menampilkan respect, saling menghormati, saling menghargai, itu yang bisa memberikan atau membangun rasa aman di keduanya. Kan orang sangat perlu memiliki rasa aman ini ya untuk bisa bersikap, berperilaku secara sehat gitu. Lalu selanjutnya itu ya komunikasi, persepsi yang sama, sehingga komunikasi itu harus dilakukan sesering mungkin dan kualitasnya juga harus dijaga. Bahkan nanti akan berdampak juga pada hubungan seksual, intimasinya gitu ya, kelekatannya begitu. Sama ya tadi sebenarnya kita nggak bisa memungkiri kepuasan pernikahan itu juga bisa didasari oleh keamanan finansial sih. Itu walaupun tadi kita nggak terlalu banyak ngomongin itu, cuma perasaan aman secara finansial ini mudah-mudahan tidak merembet ke permasalahan lainnya gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya finansialnya masih gonjang-ganjing, sangat mungkin tuh akan merembet kemana-mana. Sebaiknya dibenerin di situ dulu sih. Ya, mungkin itu ya. Walaupun catatannya kepuasan itu bisa jadi sangat subjektif. Cuma dua orang yang memutuskan berpasangan dan menikah itu perlu sama-sama berjuang untuk mendapatkan itu. Mendapatkan kepuasan pernikahan. Mungkin itu podcast kali ini berkaitan dengan kepuasan pernikahan. Semoga bermanfaat.